Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pembahasan tentang masalah iri dan dengki antara para penuntut ilmu. Setelah Syekh rahimahullahu taala selesai memaparkan kisah-kisah para ulama sejak zaman salafun salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada zaman ulama-ulama kita pada saat ini, maka beliau rahimahullahu taala menyimpulkan dan mengakhiri pembahasan utama dan pembahasan yang sangat penting ini dengan ucapan beliau, "Dzakartu hadhil amthilata", saya sebutkan contoh-contoh ini, hatta na'lama, sehingga kita bisa mengetahui, anna ahlal ilm, bahwasanya para ulama, ma'ama bainahum min ikhtilafin, meskipun mereka itu terjadi perbedaan pendapat, fi wijhatin nazar, dari atau dalam cara pandang, sisi pandang, wa fi istinbatil ahkam minal adillah, dan dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada, illa annahum, hanya saja mereka itu, idza istama'u, apabila mereka itu berkumpul, tarahu ma bainahum minal khilaf, mereka membuang perselisihan yang ada di kalangan mereka, wa asbahatil ukhuwatu tahkumuhum, dan jadilah persaudaraan itu yang mengendalikan mereka. Bimakna, maknanya, annal khilafa fil masail, bahwasanya perbedaan dalam masalah-masalah yang ada, wattabayun fi wijhatin nazar, dan perbedaan dalam sisi pandang, la yamna'u min ihtirami ba'dihim ba'dha, tidak menghalangi mereka tetap saling menghormati antara sebagian dengan sebagian yang lain. Fakullun yukhalifu sahibah, setiap orang mesti berselisih dengan saudaranya, dengan temannya, dengan kawannya. Lakin, namun, la yalzam min ikhtilafil ara', tidak menjadi satu keharusan kalau terjadi perbedaan pandangan, an yatanafaral wuddu, akan terjadi pecahnya, larinya kasih sayang, wala yalzamu min dzalika al-bughdhu, dan tidak harus dari itu terjadi saling membenci. Innana ikhwatun, sungguhnya kami, kata Syekh, adalah bersaudara. Yuhibbu ba'duna ba'dha, sebagian dari kita mencintai yang lainnya. Wala yardha ba'duna an yughtaba akhuh, jangan sampai sebagian kita rela saudaranya itu dighibah, wa an yuqdaha fihi, atau dicela, bihulurihi, di hadapan dirinya. Walakin, namun, qad yakunu laka wijhatun nazar fi mas'alatin ma, terkadang kamu memiliki sisi pandang yang berbeda dalam satu permasalahan. Wali akhika wijhatu nadharin ukhra, dan saudaramu memiliki sisi pandang yang lain.
Wa hadzal ikhtilaf, dan perselisihan ini, fi wijhatin nazar, dalam sisi pandang ini, la yamna'u min baqa'il wuddi wal mahabbah, tidaklah mencegah tetap adanya, tetap langgengnya cinta dan kasih sayang. Wa nahnu na'lam, dan kami mengetahui, dan kita mengetahui, anna ahlal ilm, bahwasanya para ulama, minal mutaqaddimin wa minal mutaakhirin, dari kalangan para ulama-ulama terdahulu, wal minal mutaakhirin, dan dari kalangan ulama-ulama belakangan, la yazaluna yakhtalifun, senantiasa mereka itu berselisih. Wa hadza amrun mustamirrun fi ahli ilm, dan ini adalah perkara yang terus berlaku, terus berjalan di kalangan para ulama. Li'anna an-nasa tatafawatu uquluhum wastinbatatuhum, karena manusia itu berderajat, berbeda, bertingkat-tingkat, berlevel dalam uquluhum, akal mereka, wastinbatatuhum, dan cara pandang mereka, cara ambil hukum mereka. Fahada yu'ta dzaka'an aktsar min sahibih, yang ini diberi kecerdasan lebih dari yang lainnya. Wa dzalika yaftinu ila syai'in khafiya ala sahibih, yang ini bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh temannya. Wa rubba muballighin aw 'amin sami'in, dan betapa banyak, yani muballighin, afwan salah cetak itu. Yani wa rubba muballighin aw 'amin sami'in, dan betapa banyak orang yang disampaikan kepada ilmu lebih bisa faham dibandingkan dengan langsung orang yang langsung mendengarnya. Kama qala Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falizaman, maka sudah menjadi satu keharusan, an-nahdhara wa nuhadhdhira wa nuhadir mimma yakunu fin nufus, kita berhati-hati dan memperingatkan orang lain dari penyakit yang ada dalam hati ini. Fa idza ra'aita akhan laka tafawwaqa 'alaika, apabila engkau melihat saudaramu melebihi kamu, wa atahu Allahu ma lam yu'tik, dan Allah memberikan kepadanya apa yang Allah tidak berikan kepadamu, fal hadaral hadar, maka hati-hatilah, min ayyakuna fi nafsika syai'un, sesuatu itu ada dalam hatimu, wa in walaja ila nafsika syai'un min dzalik, apabila sudah masuk dalam hatimu sesuatu dari itu, fastaghfirillah, maka segeralah minta istighfar, minta ampunan kepada Allah, wa tub ilaihi subhana, dan bertaubatlah kepada Allah, wasalillah, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yuhabbiba akhaka lak, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuat cinta saudaramu kepadamu, wa an yuhabbibaka ila akhik, dan membuat engkau cinta kepada saudaramu, wa tadzakkar qaulallahi 'anil a'da, dan ingatlah firman Allah tentang orang-orang yang bermusuhan, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, balaslah, tolaklah dengan cara yang paling bagus, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ternyata tiba-tiba nanti orang yang antara engkau dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan adalah teman yang sangat dekat. Fa kaifa idza kana dzalika bainal ikhwah wa bain talabatil ilm, maka bagaimana lagi kalau ternyata itu adalah antara saudara dan antara para penuntut ilmu. Nah, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, di penghujung pembahasan tentang masalah ini, bagaimana kita mensikapi apabila terjadi cara pandang yang berbeda antara kita dengan para saudara-saudara kita penuntut ilmu yang lainnya, yakni para ulama dan para penuntut ilmu, para asatidzah, para dai yang lain. Sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada anak manusia adalah tidak pernah ada satu manusia itu sama dengan manusia yang lain dalam semua segi, sampai pun saudara kembar lahir pada detik yang sama. Tidak mungkin terjadi semuanya sama.
Anggaplah secara fisik sama, akan terjadi beberapa perbedaan dari sisi mental. Begitu juga dengan masalah ilmiah. Masalah ilmiah para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, manusia itu sangat terpengaruh dengan efek dalam diri masing-masing dan sangat terpengaruh dengan efek luar yang menyelimuti orang tadi. Orang, efek dalam maksud saya adalah sifat bawaan orang tersebut. Itu sangat berpengaruh. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala, si A ini Allah berikan kecerdasan cara istinbat, tapi tidak Allah berikan dia kemampuan dalam menghafal. Si B, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kemampuan dalam kekuatan dalam hafalan, tapi dia lemah dari sisi istinbatul ahkam, cara mengambil hukum. Si C, Allah berikan kemampuan dua-duanya. Dia kuat dalam hafalan, jago dalam mengambil hukum. Ada si D yang tidak Allah berikan kepadanya dua-duanya. Hafalannya lemah, kalau disuruh mengambil dan mempelajari hukum juga lemah. Lah, kita bukan bahas orang yang terakhir karena mereka sudah di luar jajaran para penuntut ilmu dan para ulama. Tapi kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua ini sangat jauh berbeda cara pandangnya. Kenapa? Yang satu pinter dalam masalah itu istinbatul ahkam, yang satu tidak pinter tapi pinter dalam masalah yakni menghafal hukum-hukum atau masalah-masalah syar'i, dalil-dalil syar'i. Dan itu pada zaman dahulu sangat nampak dalam madrasahnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Oleh karena itu dulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya fikih itu tertutup sampai Allah membukanya dengan Imam siapa? Syafi'i rahimahullahu taala. Apakah sebelum Syafi'i tidak ada para ulama? Banyak. Tapi memang Allah memberikan satu kelebihan yang tidak Allah berikan kepada imam-imam sebelum Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan yani itulah, oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala seringnya setelah kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad, maka beliau selalu hadir dalam majelis ta'limnya Imam Syafi'i, meninggalkan majelis ta'limnya para ulama-ulama yang lebih kaliber, yang lebih senior. Tatkala ditanya, kenapa engkau tidak duduk di majelisnya Sufyan? Kenapa engkau meninggalkan majelisnya fulan, meninggalkan majelisnya fulan, dan engkau malah datang kepada seorang ustadz yang masih muda tersebut? Itu kalau bahasa kita sekarang, kepada seorang yang masih muda tersebut. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau saya tinggalkan majelisnya fulan dan fulan, paling banter saya itu cuma sanatnya nazil, mereka sanatnya ali. Itu tahu dalam istilah mustalah gitu ya. Jadi misalkan guru senior itu namanya Sufyan misalkan, kalau langsung hadir di majelis, maka santri bisa mengatakan haddatsana Sufyan karena dia hadir di majelis. Tapi kalau nggak hadir dan dia minta dari salah satu murid yang hadir, dia mintanya malam hari atau kapan, anggaplah murid yang hadir itu namanya Abdullah, dia bisa mengatakan haddatsani Abdullah haddatsana Sufyan, dan itu sanatnya nazil. Kenapa? Sanatnya lebih panjang. Paling banter cuma di situ, tapi sama-sama tahu hadis. Tapi kalau saya meninggalkan majelisnya ustadz muda ini, gitu, Imam Syafi'i ini, saya akan tidak mengetahui bagaimana cara mengambil faedah-faedah hukum dari sebuah hadis. Dan itu yang akan kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW pada waktu Hajjatul Wada'. Di khutbah, akhir khutbah beliau, Rasulullah SAW, rubba muballighin aw'a min sami'. Betapa banyak orang yang disampaikan kepada ilmu itu lebih faham makna hadis tersebut daripada langsung mendengar. Sampaikan kepada kau ilmu, falyuballighi syahidu minkumul ghaib, kata Rasulullah. Yang hadir saat ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali
yang hadir saat ini mendengar dariku hadis, nanti dia akan menyampaikan hadis ini kepada orang yang bisa memahami hadis ini daripada dia, daripada dirinya. Dan itu fakta. Dan itu adalah fakta yang kita temukan di lapangan. Betapanya ini para asatidzah itu harus terkagetkan dengan sebuah hadis yang sudah sering dia ulang-ulang, santrinya mampu mengambil dari situ satu faedah yang nggak pernah terbayang dalam pikirannya. Dan itu adalah satu kewajaran yang Allah berikan kepada seorang hamba. Itu dari sisi ini maka terjadi banyak perbedaan, dan itu wajar, manusiawi. Terkadang para ikhwatiddin azanillahu iyyakum, sudah menyampaikan ini pada beberapa kelas, bahwa terkadang perbedaan itu adalah karena sifat dasar manusia yang memang berbeda, bukan karena kemampuan otak, tapi karena kalau dalam bahasa Jawa itu sifat gawan bayi, sifat dasar manusia. Fulan ini tabiatnya lembut, kalau dia jadi kiai, jadi tuan guru, jadi buya, jadi syekh, tetap lembut. Si fulan ini memang orangnya kasar, keras, saklek. Sampai pun dia jadi syekh, sampai pun dia jadi labelnya itu sebelum namanya berderet, setelah namanya berderet, tetap aja juga orangnya keras. Ambil pelajaran dari Abu Bakar dan Umar. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tentang Asra Badr, tentang orang-orang yang tertawan dalam perang Badar, jumlahnya 70 orang, kan itu. Dalam perang Badar 70 orang mati, 70 orang tertawan dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah wahai Muhammad. Rasulullah memanggil dua orang terkemuka pimpinan para sahabat tatkala itu, Abu Bakar dan Umar. Tatkala ditanya, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang mereka? Abu Bakar dan Umar itu dua-duanya termasuk sahabat-sahabat awal yang mengerti perjalanan detik-detik perjalanan Islam sejak awal zaman kenabian sampai peristiwa perang Badar. Dan keduanya adalah dua orang yang senantiasa menyertai hidupnya Rasulullah SAW, baik tatkala di dalam Madinah maupun keluar Madinah, karena memang ketiganya adalah teman karib plus menantu mertua, kan itu tak, menantu mertua. Tapi meskipun mereka berdua tahu kejadian yang sama, mengalami hal yang sama, yakni hidup pada satu kondisi yang sama, tapi memang sifat bawaannya beda. Abu Bakar sejak zaman jahiliyah orangnya lembut, yakni terkesan malah gembeng. Itu bukan ucapan saya, ucapan putrinya sendiri Aisyah. Umar memang sejak zaman jahiliyah keras, tegas, nggak takut siapapun. Maka tatkala ditanya, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang tertawan dalam perang Badar ini? Sifat bawaan bayinya, lembutnya, yang kemudian membawa beliau untuk mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah kerabatmu sendiri, mereka adalah ini keluargamu sendiri. Maafkanlah mereka wahai Rasulullah, dan bebaskanlah mereka dengan cara membayar fida, tebusan. Kalau bisa ditebus dengan uang, ya dengan uang, nanti uangnya untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau yang kiri gak ada duit, ya suruh untuk ngajari anak-anak kaum muslimin baca tulis agar anak-anak kaum muslimin bisa baca tulis. Oh gitu ya, gitu ya. Lah kamu Umar, gitu. Lah kamu, bagaimana pendapatmu? Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka telah mengusirmu, mereka telah memusuhi kamu, mereka telah memerangimu wahai Rasulullah, bunuh aja mereka semua. Benar ya, dua-duanya benar. Mereka kerabatnya Rasulullah, benar. Mereka mengusir Rasulullah, benar. Nggak ada yang salah dalam kedua sisi pandang ini. Tapi kelembutan Abu Bakar yang menonjolkan sisi ini mereka kerabat, kekerasan Umar yang menonjolkan sisi mereka memusuhi. Akhirnya hasilnya pun berbeda. Hasilnya ini pun
berbeda. Kemudian terjadilah apa yang diucapkan Rasulullah panjang lebar tentang Nabi Nuh dan Nabi Isa sebagaimana antum tahu misalnya. Itu namanya ikhwan efek dalam pribadi yang menjadikan mereka berselisih. Lah kalau itu terjadi pada manusia mulia, maka terjadi pada orang-orang setelahnya jauh lebih utama lagi. Maka kalau perbedaan itu didasari oleh hal-hal yang semacam itu wajar. Kenapa harus diributkan kalau memang masih dalam koridor masalah ijtihadiyah? Belum lagi pengaruh efek luar yang itu diterangkan oleh para ulama panjang lebar. Bagaimana efek-efek luar yang menjadikan para ulama itu berselisih dari cara pandang satu dengan yang lain. Mungkin yang satu tahu hadis, yang satu nggak tahu. Yang satu tahu, yang satu enggak. Dan itu banyak misalnya. Ini itu banyak. Jangankan kita, Abu Bakar saja pernah nggak tahu hadis, Umar saja pernah nggak tahu hadis. Apalagi kita, apalagi para ulama yang lain. Bisa jadi dua-duanya tahu hadis, tapi yang satu sahih dari jalur yang sahih, yang satu dari jalur yang lemah. Akhirnya yang satu menerima, yang satu menolak. Bisa jadi dua-duanya sahih, tapi dalam pandangan ulama yang pertama ada hadis yang lebih sahih yang menghapus hadis ini. Pandangan ulama yang kedua tidak ada yang menghapus hadis ini. Jadilah mereka berbeda. Bisa jadi banyak faktor yang menjadikan mereka akhirnya kemudian berselisih. Lingkungan pun berpengaruh. Lingkungan pun berpengaruh terhadap fatwa dan terhadap pendapat-pendapat para ulama. Kondisi yang ada pun berpengaruh. Nah, menceritakan dari beberapa kelas yang perlu kita jadikan renungan adalah kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebelumnya, namun ceritakan satu hal lagi. Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala itu pernah mempunyai pendapat mengikuti pendapat gurunya Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya satu sa' itu 8 ritel. Sebelumnya beliau yakin seyakin-yakinnya kalau yang namanya satu sa' itu 8 ritel. Tapi karena memang beliau berada di kota Baghdad, di kota Kufah, tapi setelah beliau bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan kondisi Malik yang memang beliau tinggal di kota Madinah, bertinggal bersama anak keturunannya para sahabat, akhirnya Al-Imam Abu Yusuf pun harus berubah karena ketemu dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam masalah makan daging unta apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Apa pendapat antum ya kawan? Makan daging unta membatalkan wudhu, dan itu yang rajih insyaallah gitu ya, tapi bukan ijma ya, tapi bukan ijma meskipun dalilnya tegas. Jumhur ahli ilm mengatakan makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena cara pandang yang berbeda. Dalam mazhab sebagian besar para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudhu, karena kalau orang makan daging unta itu berefek pada tubuhnya jadi panas terus ngentutan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan wudhunya. Tapi bagi para ulama yang memandang bahwasanya hadis ini tidak bisa difahami demikian, pokoknya batal ya batal, akhirnya entah ngentut entah enggak, yang penting makan daging unta membatalkan wudhu. Dan hal-hal semacam itu ma'ruf dalam kitab-kitab fikih perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama kita. Oleh karena itu para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jika perbedaan antara kita dengan sebagian kalangan yang lainnya, dan contoh-contoh mengenai masalah itu sangat banyak yang telah sebagian yang kita paparkan, cukuplah bagi kita bahwasanya kita memahami dan mereka memahami, dan jangan dijadikan itu sebagai acuan bagi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tatkala membahas masalah ini. Beliau mengatakan, apabila Anda merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat,
saudaramu, itu pun cara mengambil dalilnya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kemudian hasilnya beda, Anda telah bersepakat. Sepakat dalam apa ya, Wan? Sepakat dalam cara mengambil hukum. Hasilnya berbeda, manusiawi, sangat manusiawi ini sekali, ini antara satu orang dengan orang yang lainnya. Wallahu alam. Jadi ini yang perlu jadi untuk kita jadikan renungan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan bagaimana kita mensikapi terjadinya perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Tapi ada satu faedah penting di bawah catatan kaki. Beliau mengatakan tanbih, ada satu peringatan yang perlu untuk digarisbawahi. Al-khilafu anwa'. Perbedaan itu ada beberapa macam. Fahunaka ma yattasi'ul akhdhu bihi. Ada perbedaan itu yang luas cara mengambilnya. Wa hunaka khilafun la budda min bayani khata'i sahibihi warad alaih. Di sana ada perbedaan yang harus dijelaskan kesalahannya dan harus dibantah. Ila ghairi dzalika, dan masih ada yang lainnya. Kullu hadza bi dhawabit ma'lumah. Semua itu dengan kaidah-kaidah yang diketahui. Kama huwa muqarrarun fi kutubis salafis salih, sebagaimana itu telah ditetapkan, dijelaskan dalam kitab para ulama salafun salih. Wa kama ta'amala bihi salafu anfusuhum ma'al mukhalifin, dan sebagaimana para ulama salaf menyikapi hal itu bersama orang-orang yang berselisih. Secara umum, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, kita memandang perselisihan dari dua sisi. Dari sisi zat perselisihannya dan dari sisi pendorong kenapa kok berselisih. Pendorong kenapa kok berselisih. Dari sisi pendorong kenapa kok berselisih, orang itu kalau menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah bisa jadi karena hawa nafsu. Bisa jadi karena hawa nafsu, karena dia telah memiliki satu pendapat, ta'assub dengan pendapatnya, ada dalil pokoknya ini, ada dalil ditolak karena bertentangan dengan pendapatnya, ada dalil ditahan karena tidak bersama dengan pendapatnya. Mereka lah sahibu hawa. Orang-orang semacam itulah sahibu hawa, orang-orang yang mengedepankan nafsu dibandingkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun ya ikhwan, kalau dia berselisih itu karena satu dasar yang dia miliki, mungkin karena dia nggak tahu, atau mungkin dalam pendapat dia hadis itu lemah. Dan betapa banyak yang satu hadis yang sebagian ulama mengatakan lemah, sebagiannya mengatakan sahih. Ada orang mengambil dalil tidak boleh karena gini. Ya akhi, al hadis dhaif, sahih, dhaif, sahih. Itu akhirnya. Lah kalau semacam itu kan wajar terjadi perselisihan. Terjadi ini perselisihan karena memang para ulama saja berselisih. Atau kemudian menurut dia hadis ini ada sisi-sisi pandang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah pembahasannya panjang dalam ilmu usul. Tapi kalau memang ternyata orang itu seandainya dia nggak tahu, kemudian diberitahukan kepada dia satu hadis, kemudian dia menerima, berarti kesalahannya selama ini adalah kesalahan karena kewajaran manusiawi. Dia adalah ahlus sunnah, bukan sahibu hawa. Dan itu adalah titik awal. Oleh karena itu, kenapa Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar tidak pernah dipermasalahkan oleh para ulama dalam jajaran para ulama, padahal dia tergelincir dalam akidah Asy'ariyah? Iya, karena para ulama memahami Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar tergelincir permasalahannya bukan karena hawa nafsu, tapi karena sampai di situlah ijtihad beliau, karena beliau orang Mesir ya ikhwan. Beliau orang Mesir, dan ulama Mesir di zaman itu tahun-tahun sekitar 700, 800, 900 hampir rata dari ujung ke ujung Asy'ariyah. Oleh karena itu ulama-ulama Mesir yang antum tahu dari mulai tahun 700-an, 800, 900, zaman-zaman Suyuti, Sakhawi, Ibnu Hajar, Bulqini, dan deretnya mereka hampir beres Asy'ariyah, hampir rata. Kenapa?
Yani karena gurunya, yani karena gurunya, dan orang terpengaruh dengan gurunya itu kan wajar. Oleh karena itu Imam Al-Juwaini rahimahullah taala mengatakan, yani bahwasanya seandainya bukan karena dari dulu guruku mentalkin saya semacam ini, saya dari dulu akan mengikuti pendapat ini. Itu pendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yani, dan itu wajar. Yani hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu tidak, yani kita masih para ulama semuanya menerima Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan ulama-ulama yang sebangsa dengan mereka, karena kesalahan mereka adalah bukan karena hawa nafsu tapi karena yang lain, karena ijtihad dan karena yang lainnya. Adapun para ulama-ulama yang jelas-jelas itu salah, kemudian yani dia diberitahu kemudian ngotot dengan kesalahannya karena bid'ah dan karena hawa nafsunya, maka merekalah sahibu hawa. Oleh karena itu ahlul bid'ah juga dikenal dengan sahibul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kan itu. Taib, itu dari sisi pendorong kenapa kok sampai terjadi perselisihan. Adapun dari sisi zat perselisihan itu sendiri, sudah sering kita paparkan bahwasanya khilaf yang terjadi di kalangan para ulama itu ada dua. Khilaf apa ya kawan? Khilaf tadad dan khilaf tanawwu. Ada khilaf itu yang sifatnya kontradiktif. Ada perbedaan pendapat itu yang sifatnya memang nggak bisa disatukan, memang berbeda. Ada perbedaan pendapat itu yang sifatnya hanya ragam, berbeda tapi nggak berbenturan. Jangankan perbedaan pendapat, barang saja ya kawan, ada benda itu yang memang nggak sama dan nggak bisa disatukan, memang benturan. Air dan api, air dan api itu dua zat yang berbeda dan nggak bisa disatukan. Kalau air ketemu api, mungkin apinya mati, mungkin apa? Mungkin airnya habis, gitu ya. Just nggak tahu. Pokoknya nggak mungkin disatukan, nggak mungkin disatukan. Ada barang-barang itu yang berbeda, tapi kalau disatukan nggak masalah, tambah enak. Tomat, terasi, yani garam, cabai, enak sambal terasi. Air, gula, kopi, susu, itu zatnya berbeda, tapi kalau disatukan malah bagus. Begitu juga dengan perbedaan ahlul ilm. Ada perbedaan itu yang sifatnya hanya tanawwu, ragam. Perbedaan yang sifatnya hanya tanawwu. Mana yang lebih utama untuk kita kerjakan hari Jumat pagi? Satu, tidur istirahat. Satu, kerja bakti. Satu, sepak bola. Satu, silat, kungfu. Satu lagi ini. Itu semuanya berbeda, tapi kan nggak harus kontradiktif. Hanya tanawwu, ragam. Orang yang mau tidur ya silakan, kalau urusannya sudah selesai. Yang mau istirahat ya silakan, yang mau ngeteh ya silakan, yang mau ngopi ya silakan, nggak masalah, atau nggak kontradiktif. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan para ulama semacam itu adalah perbedaan yang tidak harus berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Contoh tentang perbedaan di kalangan para ulama tentang doa iftitah. Mana yang lebih utama? Wajjahtu wajhiyah kah sebagaimana mazhab Syafi'iyah, ataukah Allahumma ba'id baini sebagaimana mazhab jumhur, ataukah subhanakallahumma sebagaimana mazhab sebagian ahlul ilm? Tapi semuanya sepakat dalam satu masalah, yaitu manapun yang dibaca sholatnya sah. Lalu nggak baca aja sah kok, ini ya, nggak baca di iftitah kan sah. Manapun yang dibaca sholatnya sah. Hanya mereka berselisih mana yang lebih utama. Itu adalah khilaf tanawwu, ini khilaf yang menunjukkan adanya ragam, dan yang paling tepat semuanya benar. Yang paling baik insya Allah dibaca gantian, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Wallahu a'lam. Nah, ada khilaf tadad ya akhwan adalah khilaf yang benturan.
para ulama Ahlussunnah yang sama-sama dipandu oleh syar'i bukan oleh hawa nafsu, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan bid'ah. Ini nggak mungkin disatukan. Gimana caranya menyatukan? Ini mengatakan haram, ini mengatakan wajib. Ini mengatakan ini syirik, ini mengatakan nggak apa-apa. Dalam kondisi semacam ini nggak mungkin kemudian disatukan. Contoh, bid'ah dan sunnah kunut subuh. Kan itu. Kunut subuh kan sebagian para ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan bid'ah. Antara halal dan haram banyak. Jadi para ulama menghukumi ini halal, sebagian lain menghukumi ini haram. Antara syirik dan enggak. Contoh, sebagian ulama mengatakan ini perbuatan yang haram karena jatuh dalam kesyirikan, yang lain mengatakan enggak. Contoh yang paling mudah, contoh yang paling mudah ya akhwan, tamimah, pakai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah terjadi khilaf di kalangan para sahabat? Ini bukan terjadi khilaf di kalangan para sahabat, dan itu adalah khilaf yang sifatnya talad. Khilaf yang sifatnya talad, kontradiktif, gak mungkin disatukan. Jadi antara pendapat ini dengan pendapat itu. Lah, masalah inilah yang kemudian harus disikapi dengan arif. Kalau khilaf tanawu itu gak perlu untuk disikapi dengan arif. Karena apa? Gak perlu disikapi juga sudah jelas. Adapun khilaf yang talad inilah yang perlu disikapi dengan jeli. Kita lihat kenapa mereka berselisih. Jika memang sebabnya kuat, sama-sama memiliki dalil yang kuat, sama-sama memiliki dalil yang paten, maka manapun yang Anda pilih, jangan kemudian mensikapi yang lain dengan keras. Silahkan Anda memilih kunut subuh itu sunnah, silahkan Anda memilih kunut subuh itu bid'ah, jika memang itu kuat. Saya katakan jika memang itu kuat, kan itu ya. Contoh, saya buat contoh, jangan kunut subuh lah, gak enak ini. Contohnya sedekap deh, ben antum baca paham. Sedekap setelah ruku, iktidal, pada saat iktidal. Sedekap atau meluruskan. Sebagian para ulama mengatakan yang sunnah sedekap. Sebagian para ulama mengatakan sedekap bid'ah mungkarah. Siapa yang mengatakan sunnah sedekap? Syekh bin Baz, Utsaimin. Yang mengatakan sedekap bid'ah Syekhul Albani, kan itu. Dan keduanya, dan mereka adalah jajaran ulama besar Ahlussunnah zaman ini. Kita lihat, tatkala kita lihat telusuri dalil-dalil yang mereka miliki, masalahnya memang berat, dan masalahnya memang sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, meskipun khilafnya talad, gak mungkin disatukan toh sedekap sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah gak mungkin disatukan antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi semacam itu, kita hanya bisa mengatakan jika Anda lebih serak, lebih tentrem hati karena dalil-dalil yang Anda miliki, bahwasanya sedekap itulah yang sunnah, itulah yang Anda amalkan, jangan menyalahkan yang lain. Begitu juga dengan kalau memang yang serak dengan meluruskan tangan, amalkanlah dan jangan menyalahkan yang lainnya. Kalau dialog, mencari yang lebih kuat, mencari lebih rajih, silahkan. Tapi kalau akhirnya harus sepakat untuk tidak sepakat, ya jangan kemudian mempunyai hati jengkel dengan saudara kita. Dan contoh-contoh para ulama sudah sering kita paparkan dalam memahami masalah-masalah yang semacam itu, di antaranya kunut fajar, kunut sholat subuh. Oleh karena itu, ini sampai para ulama-ulama kita sekarang, sampai pun Syalbani mengatakan kalau sholat di belakang imam yang kunut subuh, kunutlah bersama imam, meskipun kalau bisa cari imam yang enggak kunut, kan itu, cari imam yang tidak kunut. Itu kalau dalilnya sama-sama kuat. Adapun kalau yang satu punya dalil, yang satu enggak punya dalil, dan khilafnya talad, ini yang bisa disikapi. Pendapatnya Imam Fulan salah, bisa disikapi tegas. Pendapatnya Syekh Fulan salah, pendapatnya Ustadz Fulan salah, disikapi pendapatnya, tapi dengan orangnya tetap kita menghormati, menghargai, karena mereka adalah diantara orang-orang yang mengajak manusia kepada akidah yang benar, kepada ajarannya Allah dan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu a'lam. Jadi para hadirin azani Allah wa yakum, intinya semacam itu. Jadi kita memahami terjadinya jadi perbedaan di kalangan para ulama. Jangan sampai gara-gara masalah satu gerak-gerakkan jari, yang satu enggak gerak-gerakkan jari, kemudian pisah kamar. Ya. Pisah kamar. Yang satu tangannya dulu, yang satu lututnya dulu, pisah ranjang. Gitu. Kalau suami istri gitu. Yang satu enggak karu-karuan nanti jadinya. Jadinya enggak karu-karuan. Fahamilah pemahaman ini dengan bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi menunjukkan kita ke arah jalan kebaikan. Enggak mungkin kita teruskan, Isya tinggal 2 menit. Apakah ada keterangan yang kuat tentang masalah cadar, dan apakah hal ini termasuk perselisihan para ulama? Apakah ada keterangan yang kuat tentang masalah cadar, dan apakah hal ini termasuk perselisihan para ulama? Perselisihan apa enggak ya, Wan? Kalau enggak ada perselisihan, antum enggak tanya. Ini. Kalau enggak ada perselisihan, enggak ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini dibangun oleh adanya perselisihan di kalangan para ulama. Ala-kulli ya ikhwan, para ulama kita sepakat bahwa memakai cadar itu syar'i, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu diamalkan oleh ummahatul mukminin dan para wanita sahabat dan para wanita salaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hanya berselisih pada satu titik kecil sebenarnya, yaitu syariat memakai cadar itu syariat wajib ataukah syariat anjuran. Itu perintah-perintah wajib ataukah perintah-perintah anjuran. Oleh karena itu, saya lihat satu pamflet yang sangat bagus di internet ya, Ikhwan. Bukan di sini, karena di sini nggak ada pamflet itu. Jadi di internet ada satu pamflet, tak sengaja itu pada waktu menelusuri beberapa masalah tentang masalah hukum syar'i, ada satu pamflet yang lucu dan bagus. Di situ tulis, di pinggir jalan gitu besar gitu ada tulisan ayyatuhal ukhtil muslimah, wahai saudariku muslimah, pakailah cadarmu, bahasa Arab ya, Wan. Pakailah cadarmu, karena jika itu kewajiban, Anda telah terbebas dari kewajiban, dan jika itu anjuran, maka Anda pun butuh kepada pahala anjuran. Anda pun butuh kepada pahala satu perbuatan yang sunnah. Jadi hal itu wajar ya, akhwan. Jadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Masalah ini aja sebenarnya, letak permasalahannya ada. Apakah perintah itu sifatnya wajib ataukah sifatnya anjuran? Sifatnya anjuran. Oleh karena itu, Syekhul Albani rahimahullahu taala yang pada zaman sekarang sangat getol untuk mempertahankan mazhab bahwasanya cadar bukan wajib, semua keluarganya cadaran, istri dan putri-putrinya ini cadaran. Kenapa? Karena beliau juga mengakui bahwasanya berbuat itu cadaran bagi seorang wanita adalah sebuah kemuliaan, apalagi di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah hukumnya wajib bagi kaum wanita apabila keluar dari rumah atau di hadapan orang yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang bisa kita paparkan. Jadi semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita lebih arif dalam mensikapi perbedaan yang terjadi di kalangan kita. Tapi satu hal yang perlu diingatkan, bahwasanya terkadang perselisihan itu ringan, tapi kalau sudah didorong dengan iri, didorong dengan dengki, maka yang kecil jadi besar, yang besar jadi membara.
Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesucian hati. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, bahwasanya kita menuntut ilmu benar-benar ikhlas karena Allah, dan kita menyebarkan ilmu pun benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.